alhamdulillah makin bagus cuaca angan cedak bagus angan-angan apa lagi soalnya darat sedikit susah-susah arak tak tadi dekat pikiran udang aku pikiran udang ini kalau jadi sebagai berutang arak pikiran semama Dia dari manusia tahu tak senang doang ini dari buat senang buat susah buat senang lalu tadi berdoa mudah-mudahan mengenai kesusahan ada aruan tapi pengolahan si Allah Subhanahu kita tadi susah kita dengan dia bila susah mati dengan belum tentu tidak senang mati enggak ada dengan senang namanya surga itu ada sebab di surga itu tidak ada istilahnya orang susah namanya surga itu kan hal-hal yang baik kan? Perasaan baik perkataan baik kondisi cuaca baik di gambaran surga makanya di surga itu surga itu di neraka kemana sebab kamu narak kejelo dalam neraka dengan pasti dulu ni. Namun kemana pula? Mereka petang surga ni. Dah ada. Jadi kejelo ele surga itu darah kejelo darah kemana? Darah istilah dulu ni. Jadi di surga itu cuaca seperti ini cuacanya. Cuaca di saat matahari di waktu-waktu seperti ini, waktu duha. Bisa matahari sedang apa namanya ya bukan waktu duha sebelum waktu duha lah jadi tidak ada sinar matahari kemudian di surga itu tidak ada darat selalu serengenge darat dengan jumpa darat dengan jumpa tidak ada indah salaman ya saling mengucapkan doa keselamatan terhadap yang satu dengan yang lain di gambaran surga yang mana-mana kebilas dengan ngaji, ada dengan ngaji jumpa, nah, yang biasa sekarang kan, karena mendengar di majelis ilmu, majelis alim itu kan tidak ada orang berkata kotor, tidak ada orang berkata kasar, jadi semuanya perkataan-perkataan yang ada di dalamnya itu perkataan-perkataan yang sopan. Jadi inilah gambaran dari kehidupan surga. Alhamdulillah para jamaah yang menunggu kami sehat walafiat. Mudah-mudahan kepada di luhur. Mudah-mudahan pada sehat walafiat. Mudah-mudahan tetap dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada saatnya nanti kita mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam atas junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau. Mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan syafaatul uzmanya dan mendapatkan syafaatul kubranya nanti pada hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Ya hadirin hadirat hafizakumullah. Jadi makin menaruhan kepedasan mendengar di TV, media sosial di saat-saat umat Islam makin dekat pada arah acara Maulid, sedang kita memuja baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba
anak serupu dengan jadi presiden dari Perancis. Jadi dia menghina Nabi kita, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia bikin gambar-gambar kartun, gambar yang jelek-jelek terhadap baginda Rasul, penghinaan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun itu sebagai umat Islam tentu la ilaha illallah Nabi itu nggak boleh ya. Bukan saya tahu, gorok. La ilaha illallah, ada rapat-rapat ya Pak ya. Lesuk, kurang ajar lah. Jadi ini kan Nabi dihina ini, ya? Luar biasa caranya. Dan jangan sampai kita namun terhina agama lebih-lebih baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sampai kita merasa cuek, jangan, tak boleh itu. Kalau menurut Al-Imam Ali Ad-Daqqaq dari Al-Imam Al-Busairi, kata beliau as-sukutu 'anil haqqi, saya bilang kalau cuek tentang kebenaran, dan tapi agama cuek ya itu. Padahal agamanya diobok-obok, nabinya diobok-obok, maka dia itu digambarkan seperti bahwa syaitanul akhras. Dia seperti setan yang gedok, lebih gedok. Orang gedok itu kan tidak bisa mendengar. Jadi Waalaikumsalam. Kita ini ibarat manusia gedok, ibarat setan. Ya. Ibarat manusia, tapi ibaratkan para manusia jalan harus gedok itu ibarat setan yang gedok. Ibarat si setan, getolek lagi. Tolek rumahnya kemari. Kan? Allah. Padahal kita bagaimana di saat-saat bulan ini kita merayakan yang namanya Maulid baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para jamaah hadirin hadirat abizakumullah, saya waktu sampean lagi tentang sedikit sejarah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahu? Pokok jam setengah balik. Terminal di jam barang ini jam setengah balik kan boleh. Pakai buat mau nampak loh. Hah? Belum. Nah jadi ada mati waktu beda kaki. Ada kata-kata serius. Ya. Coba. Serangga. Nah jadi ada satu ungkapan cerita jadi tentang salah satu kehebatannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam
salah satu yang menyebabkan baginda Rasul itu mulia. Ya, ada satu ungkapan baginda Rasul pernah beliau mengatakan, Ana ibnu Zabihai. Saya ini, kata Rasul, anak atau keturunan dari dua orang yang disembelih. Ini hebatnya Rasul. Jadi Rasulullah itu beliau keturunan elit manusia yang konon dulu hampir mau disembelih. Kamu baca itu kamu kalau siapa yang dua orang ini? Satu, Nabi Ismail. Dan Nabi Ismail itu salah satu keturunannya Nabi, kan? Jadi nasabnya Rasulullah itu dari Abdullah bapaknya terus sampai kepada Adnan, terus ke atas sampai kepada Ismail, kemudian Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim. Yang kedua yang dimaksud dengan orang yang disembelih adalah bapaknya sendiri, Abdullah. Jadi Nabi Ismail lahir kan hampir dia tegoro gitu, kan? Isi bapak ada, yaitu Nabi Ibrahim. Sallallahu alaihi. Di antara bideno paling kocen aran Abdullah. Abdullah ini paling kecil. Kemudian aran Harith, ada namanya Zubair, ada namanya termasuk Abu Lahab, Abu Thalib, Abu Lahab sah. Tabbat yada Abi Lahab. Itu yang dilaknat langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Abu Lahab siapa dia? Tuanya bagi saya sama kakek. Tua sama kakek. Sama kakek. Sama kakek no. Sama tahun sama ketua deh. Sama kakek si Rasulullah Abu Lahab. Manusia paling kurang ajar Rasulullah. Pelajaran untuk yang perlu kami para jamaah. Musuh pertama dalam hidup kita ini adalah orang yang paling terdekat dengan kita. Orang yang paling banyak hasad kepada kita itu adalah orang yang paling dekat dengan kita. Siapa itu? Keluarga dari. Agak pelonggo kita namun bedui namaton bedui bisa jadi Arab bisa tahu dong itu. Ini pada enggak? Ini pada bingung enggak? Sebab orang yang pertama kali yang paling hasad kepada kita itu adalah orang yang paling dekat dengan kita. Kenapa? Sebab ia paling dulu, paling rapat ingat itu pada. Ini dengan mangkung ya ingat ruan keadaan. Ini dengan kakek yang berjuru tahu ruan balik rang. Saya kira-kira paling dulu dia tahu. Baik. Keluarga jari. Siapa? Oh. Inilah yang menyebabkan orang yang paling hasad kepada kita, orang terdekat dengan kita. Yang benar bagi Rasul paling jahat musuhnya itu adalah Abu Lahab. Pamannya sendiri, anak kakeknya sendiri. Nah, Abdul Muttalib. Wah, terperintah isi dalam mimpinya. Jadi beliau bermimpi dalam mimpinya, diperintahkan dalam mimpinya kesuruh oleh PT sumur Zam-Zam. Nah, sumur Zam-Zam dia di tengah. Jadi pernah waktu itu Nabi Tumpun kesumputan. Hilang. Akhirnya Abdul Muttalib waktu itu diberikan ya dalam bentuk ilham lah dalam mimpi yang didatangi oleh seorang laki-laki.
disuruh diperintahkan untuk menggali sumur Zam-Zam. Sampai 3 kali beliau bermimpi. Apa kata Zam-Zam? Apa kata sumur Zam-Zam? Akhirnya setelah 3 kali, lalu beliau mengajak semua anak-anaknya, putra-putranya yang 10 ini untuk mencari kira-kira papa sekarang sumur Zam-Zam. Oh, beda. Akhir mudahid tahun. Terus mengkali. Uyekan benazar tu Abdul Muttalib. Unin nazar. Lemak lamuk dia berhasil ya kali Zam-Zam ini. Nazar. Ya gorok salah suku anak. Dengan lain kan? Ya gorok salah suku. Itu ngali. Berhasillah Abdul Muttalib. Bau sih kali sumur sampai naik air. Nah, mulai minum bau. Abdul Muttalib ternyata lupa nazar. Para isi dengan terus. Salah. Dul. Tapi kira-kira di kampung. Hah? Abdul Muttalib itu nama aslinya sebenarnya Syaibatul Hamdi ya. Syaibatul Hamdi. Kenapa dinamakan Syaibatul Hamdi? Li'annahu wulida wa fi ra'sihi syaibun. Soal lain waktu kelahiran isi anak isi ama. Waktu kelahiran isi ina namanya sana ibunya namanya siapa? Waktu dilahirkan oleh ibunya, Abdul Muttalib ini tiba-tiba terdapat di bulunya itu rambok. Dirambok waktu kelahiran. Arah kelahiran rambok. Hah? Yang berjuluk Syaibah. Syaibah dengan rambok berubah. Nah, yang bertebaran arah di bapak hasil namanya Syaibatul Hamdi. Tapi lain baru betul. Saya cerita. Benazar. Jadi benazar Abdul Muttalib memang lama kata tersebut ya bau ya aran apa ada tali dait sumur Zam-Zam gorok salah suku anak. Ini benar sih lupa Abdul Muttalib. Kemudian diingatkan Talib enak nazar lain lain lupa benar. Ada bajuan kan uti dalam diri waktu itu kita kasih usiran gubi tokol ini berugani ia bahasa itu ambil ini bahasa lain penazar lama dia bau ya naik nomor Zam-Zam ya gorok semua anak tetu oh nyala kok ingat kan lo dekang nazar. Akhirnya bingung Abdul Muttalib. Mau nani ya gorok nani ini badan ini. Nah, lah ini. Tak paling gede dan gorok tak ada. Tak paling kocek kan. Baru tahu pauk nih. Kocek kalau udah ini. Bingung Abdul Muttalib. Wanita bagi wanita. Wanita anggu harus mengawet nazar. Lalu berbeda lah. Akhirnya usulan isi dengan ini masih ada yang main. Abdul Muttalib berbeda. Udi dari. Udi di antara 10
nama anak-anakmu diundi darahnya. Siapa yang keluar namanya, itulah yang akan disembelih. Dan itu undi, dia menentukan. Pertama keluar nama Abdullah. Tunggu, Abdullah. Abdullah. Oh, jadi itu. Lokocet lalu, pria, kembalikan hati oleh Allah. Pacu, enggak ini sama tahu pacu lalu tahu balik. Coba ulang. Ulang balik tuh coba balik Abdullah. Macam ajaib ya. Sampai 3 kali diundi, ya. Abdullah saja yang keluar namanya pada waktu itu. Bingung Abdul Muttalib. 10 kali kan. Nah, begini. Akhirnya rapat. Berita main di Abdul Muttalib. Namun pria lalu si anak kemudian dimenita. Berarti ganti ini sih 100 ekor onta. Biar hukum dia. Seekor 100 ekor. Berita Abdul Muttalib. Namun bebani orang Abdullah ganti dia dengan berapa? 100 ekor onta. Oh iya, baik. Mungkin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini dia adalah seorang pemuka, seorang pemimpin dari bangsa Quraisy pada waktu itu. Masalah odil sekian saja ada. Nah, ayo ganti borok. Akhirnya loloslah Abdullah tidak jadi disembelih oleh bapak. Nah, ya pun kata Rasulullah, saya ini putra dari 2 orang sembelihan. Bisa pertama Nabi, bisa kedua Abdullah bapaknya sendiri. Memang dalam ketua perbedaan Abdullah dianggap sebagai sembelihan. Kau bisa cerita Abdullah? Kau bisa cerita betul? Barang itu lalu makan cerita batur-batur kepekan. Sama toh. Main toko dulu di barang belanja dulu. Rasulullah beri bahasa lain. Aku ini keturunan 2 dengan sembelihan. Jadi bercerita itu. Dia kena 2 sembelihan Nabi Ismail dengan Abdullah. Cerita Abdullah lah. Ya terborok lah. Cerita Abdullah baru. So lebih-lebihan tapi cerita Jawa. Ada Jawa yang lebih itu lebih doa. Padahal sekedar dan bercerita lah. Berobot lah. Bulu yang berobot. Nah, para jamaah jadi Abdul Muttalib ini beliau jadi menyambung dari pengajiannya Al-Mukarram Taurul Muharrar yang kemarin. Jadi salah satu kenapa Rasulullah itu menjadi manusia yang mulia, manusia yang hebat, salah satu faktornya itu adalah karena beliau ini punya keturunan yang mulia. Makanya beliau pernah mengatakan dari riwayat Anas bin Malik itu, kata Sayyidina Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad ja'akum rasulun min anfusikum bi fathil fa'i. Jadi Rasulullah pernah membaca ayat itu, laqad Nabi yang baru. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi kalau kita sering membaca, kalau di Al-Quran itu mengatakan min anfusikum, ampus. Jadi dulu pernah Rasulullah membacanya anfusikum, garis atas pak, sifat hilfani. Kemudian waqala, kata Rasul pada waktu itu, ana anfusukum, nasaban, wa sahran, wa hasaban, laisa fi abai milladun Adam
tahun. Kata Nabi ketika membaca ayat itu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepadamu rasulun, seorang nabi. Saya sungguh telah datang kepadamu, kata Rasul. Rasul itu berasnya. Namun itu ini kod kesal. Masa kod lembut jahat. Itu ini kod kesal. Wanita kanggo isi bahasa gua mereka kanggo. Sampai di kanggo. Hah? Sampai mobil kod kesal. Batuk. Kemecek kan? Ini ibarat kita ini seperti kod kesal. Ya alhamdulillah lah. Rasulullah itu kalau kita ibaratkan gambar baru, beliau sudah ibaratnya seperti intisarinya. Lamun beras no, kita inti. Lamun pari itu terinti Nabi berasnya. Saya ini sungguh telah datang kepadamu seorang Nabi, seorang Rasul dari intisari kalian, kata Nabi. Laisa bi abai, tidak ada di dalam keturunanku, kata Nabi, mulai dari Nabi Adam sifahun, orang yang tidak ada. Jadi ini dalil bahwa semua keturunan Nabi itu adalah orang-orang mulia di hadapan Allah Subhanahu. Nabi dulu pernah mengatakan juga dalam sebuah bait syairnya, "Ana nabiyyu la kadzib ana ibnu Abdul Muttalib." Saya ini, kata beliau, seorang nabi la kadzib, yang tidak pernah berbohong. Ana ibnu Abdul Muttalib, kata beliau lagi, saya ini adalah keturunan dari Abdul Muttalib. Dan ini terjadi waktu itu pada waktu perang Hunain. Perang Hunain di Taif. Pada waktu itu pasukan Islam sempat merasa tertipu karena jumlahnya sangat banyak. Jadi waktu perang Hunain jumlah pasukan Islam waktu itu sekitar 12.000. Musuh waktu itu jumlahnya hanya 4.000. 12.000 lawan 4.000. Ini kali lipat ini. Hah? Telu kali lipat. Anda tiap berjaguran, sakit lawan pire. Sakit lawan pire. Kita kajet telu musuh resa. Kira-kira kita berjaguran, kajet telu lawan setoran manusia yang tombel kira-kira. Hah? Arah dari Demak naik Setoe, arah dari Demak naik kiri, naik kanan, lu pengengkang. Terus gue detik palang menang. Kata telu lawan pilih. Hah? Saksi-saksi dengar, hebat dengar. Enggak kelemahan, namun dengan mama itu ibu-ibu. Ini menang. Letih kan doa. Ada coba ya. Mau terganggu isi ejin bunyi. Mau suruh kali anak Tirano lagu boleh dekat buka malam ini teh dong. Berbeda ada. Terganggu dikit. Berbeda aja dong. Melecok-lecok kalau benak kena sampah. Ini saya coba nih. Coba. Itu kajet telu lawan manusia sekek. Ketok bola. Tak berjalan. Kadang-kadang. Ya kan? Ada. Kadang. Ada. Lancar kecil. Dan inilah yang membuat waktu itu pasukan Islam lupa diri, sombong, karena merasa jumlahnya lebih banyak. Akhirnya apa yang mereka katakan waktu itu?
lan nuglabal yauma min qillatin. Si pasukan Islam waktu itu menyumbang. Nabi bahasa menyumbang. Hah? Sesumbar. Teman-teman, kita lebih banyak daripada musuh. Musuh hanya 4.000, kita 12.000. Dan nuglabal yauma min qillatin. Kita tidak akan dikalahkan sekali-kali min oleh orang yang sakacau. Nah, tidak kalahkan. Unit pasukan lupa dia. Monparan dengan perang monparan dengan yang kejaguran yang menjadi faktor utama kemenangan itu adalah jumlah atau kekuatan, tetapi faktor utamanya itu adalah karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya pun diubah dan nuglabal yauma min qillatin. Akhir apa yang terjadi pada jamaah? Terbalik dari kenyataan. Maju pasukan Khalid bin Walid, disuruh oleh Rasul, balik berjumlah nih. Pasukan Khalid maju, membawa pasukannya kerok. Bicara. Begitu maju pasukan Khalid sampai di pegunungan di Taif, di lembah di Taif, wasada isi pasukan musuh dari pinggir-pinggir bukit, pinggir-pinggir gunung di Taif pada waktu itu. Lembah. Ingin maju-maju, ternyata mereka pasukan kafir dari orang Taif sudah mengatur strategi. Ingin maju, keadaan maju, tiba-tiba diserang dari kiri kanan, belakang depan. Akhirnya pasukan Khalid bin Walid menjadi kocar kacir. Akhirnya Khalid bin Walid dari depan sana berteriak, didengar oleh Rasul jauh di belakang sana. Apa yang terjadi waktu ini ya Rasul? Akhirnya Rasul waktu itu mencoba memanggil pasukan yang di depan. Pasukan, mundur. Tapi Rasul waktu itu tidak keras suaranya. Jadi Rasulullah itu kalau berteriak itu tidak keras suaranya. Akhirnya beliau menyuruh Sayyidina Abbas waktu itu, pamannya. Abbas tua, tidak kekerasan suara. Panggil pasukan di depan itu, suruh balik lagi, kumpul di sini. Akhirnya dipanggillah mereka. Pasukan, mundur. Nah begitu pasukan Khalid bin Walid mundur menghadap ke Rasul. Akhirnya Rasul waktu itu memberikan khutbah ceramah. Nah, salah satu isinya yaitu waktu itu ada Nabiul Kadzib, ada Banu Abdul Muttalib. Saya ini adalah Nabi yang la kadzib, tidak pernah berbohong. Ana Banu Abdul Muttalib. Saya ini adalah seorang Nabi keturunan Abdul Muttalib. Nah, apa artinya para jamaah? Nabi waktu itu beliau menyebut nama kakeknya. Beliau membanggakan diri dengan menyebut nama kakeknya. Ini menunjukkan bahwa kakeknya pasti orang mulia, kakeknya pasti orang hebat. Mustahil seorang nabi akan mau membanggakan dirinya dengan menyebut keturunannya. Mustahil. Paham ini? Hah? Aku nih keturunan Abdul Muttalib. Ada nama itu. Aku nih keturunan Raden. Menunjukkan bahwa Raden ini orang hebat. Aku nih keturunan Dadukuan. Misalnya kan? Kan tidak mungkin kita membanggakan diri kita dengan menyebut keturunan yang beda-beda. Ya. Aku nih keturunan perampok. Kecuali dengan lu perampok. Ya? Sebelum ada pelukuk-pelukuk, orang-orang hebat, orang mulia, orang pengaji.
Tidak mungkin akan menyebut nama anak keturunan bukan orang hebat. Ya kan? Pasti kita akan membanggakan diri dengan keturunan yang baik-baik. Ini salah satu bukti dalil bahwa keturunan yang Nabi baginda Rasul adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang mulia. Saya ini adalah keturunan yang Abdul Muttalib. Paham ini para jemaah? Jadi ini adalah jamak-jamak apa ya? Misal, berbeda Abdul Muttalib, patung si Rasulullah hebat, bukti, ya bukti baru. Dulu Rasul pernah membanggakan dirinya, menyebut dirinya bahwa beliau adalah keturunan siapa? Abdul. Kan? Tidak mungkin seorang nabi akan membanggakan dirinya akan menyebut orang yang tidak baik. Pasti orang itu orang baik, orang mulia, memiliki di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah hadirin hadirat Allah. Nah, kemudian Abdul Muttalib ini, namun jangan baru nih. Nama aslinya itu Abdul Muttalib itu Syaibatul Hamdi. Kemudian nama tebalan Aran Syaibatul Hamdi karena waktu kelahiran arah rambok ini otak ini dulu. Di annahu wulida fi rasihi asy-syaibu wa innama summiya. Nah, terus kemudian nama tebalan Aran Abdul Muttalib. Demikian. Li'anna walidahu Hasimun, karena dulu bapaknya yaitu Hasim. Kan nama bapak daripada Abdul Muttalib itu siapa? Hasim. Muhammad ana Abdullah ana Abdul Muttalib ana Hasim ana Abdi Manaf ana Qusayyi ana Kilab ana Murra ana Ka'ab ana Lu'ayyi ana Ghalib ana Fihir ana Malik ana Nadar ana Kinana ana Khuzaimah ana Mudrika ana Ilyas ana Mudor ana Nizar ana Ma'ad ana Adnan. Apa? Apa ya? Iya, kan keturunan Rasul sampai ada 21 Nah, Rasulullah kenapa kan? Kamu balot sampai 20 kakak. Mau pergi ini apa kan balot? Loyo. Ye, kidung-kidungan bayi balot sambil ubah-ubah. Jadi Abdullah itu nama bapaknya itu Hasim. Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu nama bapaknya itu kemudian waktu Hasim berangkat kaki Salma, ternyata yaran ina anak Abdul Muttalib naik Salma. Saya karena Salma di
Salma binta Amrin binta Umar bil Madinah. Jadi asal Ina di Abdul Muthalib itu Madinah asal. Min Bani Adi ibnu An-Najjar. Nah, yang mulai Rasulullah. Kenapa Rasulullah beliau waktu itu mau hijrah ke Madinah? Karena di Madinah itu juga ada keluarga beliau. Yang lokasi itu, yang lalu kita kadang jari. Gimana? Hah? Jadi kenapa Rasulullah waktu itu mau ke Madinah waktu itu untuk kita diminta waktu itu. Ya Rasulullah, sila dari Madinah, sila sudah. Kenapa Rasulullah waktu itu mengiyakan? Karena salah satu alasannya di Madinah itu kita kadang jari kata Rasulullah. Sama kadang jari, bagi jari jalan mimpi. Kemudian fawaladalahu Syaibah. Pada waktu itu ibunya dia itu melahirkan seorang anak namanya Syaibah. Fatarakahu inda ummihi hatta sara gulaman. Kemudian Demenuah kelahiran oleh Abdul Muthalib oleh Hasib Mensodo jok dari kinaan. Kita di Indonesia pakai sodo kayak Rasulullah sodo. Hatta seorang gulaman sampai dia menjadi seorang anak. Pada mama tak Hasib, Demenuah nikah Hasib. Hasib ini baru ya, baru kita sudah. Demenuah nikah Hasib, kharaja abuhu. Kemudian pada waktu itu keluarlah saudaranya Hasib namanya Al-Muttalib ibnu Abdi Manaf. Nah, ternyata kemudian Abdul Muttalib kepala tangan Abdul Muttalib ternyata Muttalib lu yang tua. Ya, sama tahu isi Hasib. Kayak waktu Hasib meninggal, Abdul Muttalib dia terbaik isi tuaan dia kebetulan namanya Muttalib. Kayak Muttalib ya. Nah dia terbaik isi Muttalib. Fahadau bikumihi fahtamalahu wa argatahu ala ba'irin. Wadah halamat kata mau waktu lo kagonceng Abdul Muttalib kan? Kagonceng Abdul Muttalib isi tua yaitu Muttalib jadi muri. Kagonceng kadu emek. Ngadu. Ambil dia ngadu. Pokok napi unik sadu baik. Kagonceng kadu ondel. Kita cek kalau dia muri kan? Abdul Muttalib. Dia minta kagonceng tahu di Mekah. Faqalat Quraisy. Apa kata Quraisy? Hadza abdun ibta'ahu al-Muttalib. Muttalib dia jauh budak dia jual gade kan. Lebaran ada panjang. Jadi Muttalib tuanya Abdul Muttalib waktu itu dia jauh Abdul Muttalib yang mau mati kocek lebaran jauh Nabi jauh panjang. Muttalib jauh panjang yang mau yang jual gade sudah dia tanya. Akhirnya waktu itu dipanggillah anak yang kecil ini Abdul Muttalib. Abdul itu artinya hamba. Abdul itu artinya panjang. Panjang ini si Muttalib itu maknanya. Paham? Yang berlebaran arah Abdul Muttalib. Cairan asli Syaibatul Hamdi. Jadi cerita lain. Nah kemudian lanjut dari sini. Yang pilih. Wa kana yuqalu lahu. Ini salah satu kehebatan Abdul Muttalib.
Abdul Muthalib itu juga dijuluki. Oke, nampuk cerita Abdul Muthalib sebab papu pertama Rasulullah itu namanya Abdul Muthalib. Lalu papu kedua jalan balon kan? Jalan balon hasil. Karena papu pertamanya ini adalah Abdul Muthalib, maka kita bahas Abdul Muthalib. Wa kana yuqalu lahu al-Fayyad. Nah, Abdul Muthalib itu juga digelari al-Fayyad. Fayyad itu artinya lijudihi wa karamihi, orang yang banyak bersedekah. Jangan Abdul Muthalib ini tradisi lain. Tradisi Abdul Muthalib. Lebih-lebih setiap bulan Ramadan, 1 bulan full beliau naik ke gunung, ke Jabal Hira, ke gua Hira. Gua Hira itu lain aran gunung Hira. Lalu dia turun Al-Quran itu berubah aran menjadi Jabal Nur. Sebelum aran Jabal Nur, Jabal Hira lain. Paham ini? Nah ini Jabal Nur, dia aran gua itu namanya gua Hira. Nah ternyata ndek satu Rasulullah doang. Dia kira juga tuh. Bahkan dari Abdul Muthalib dulu setiap bulan Ramadan, per 1 bulan beliau selalu naik ke gunung Jabal Hira menuju ke gua Hira. Ini lalu kami tahannus. Tahannus itu artinya menyendiri, beribadah, berpikir. Ini lalu takut kita strategi berhaluan. Ini lalu takut ya kami yang hindari dengan nabi tak berbeda riwayat lalu berhaluan itu bedanya lalu dengan nabi hindari kebalik. Jadi tahannus itu artinya menyendiri untuk bertafakur, beribadah kepada Allah Subhanahu. Abdul Muthalib ini para jamaah selama hidupnya tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah meminum khamar, tidak pernah mencuri. Abdul Muthalib ini satu-satunya orang yang pertama kali yang menghias-hiasi Ka'bah. Ka'bah lah pertama orang yang memberikan perhiasan akibat itu, memayas atau nanti mempayas Ka'bah itu adalah Abdul Muthalib. Itu hebatnya Abdul Muthalib. Itulah cara beliau mengagungkan yang namanya Ka'bah. Abdul Muthalib ini beliau beragama dari nenek moyangnya dulu, itu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah, beliau dijuluki Al-Fayyad. Fayyad itu artinya Al-Faid. Faid itu artinya orang yang memberi. Fayyad orang yang banyak memberi. Dimintai ke gunung Jabal Nur, Jabal Hira. Setiap bulan Ramadan, baik tuh ini masyarakat dari Jabal Nur. Orang-orang yang ada di sekitar Jabal Nur itu diberikan setiap hari diberikan sedekah. Sugih, sugih. Dia kumpulkan orang-orang setiap hari Jumat misalnya, beliau bersedekah dan poro Abdul Muthalib. Kemudian dan konon katanya orang yang menamakan Muhammad, Nabi kita Muhammad, ya, itu adalah kakeknya. Saya para Nabi kita Muhammad, yaitu siapa? Kakeknya. Itu siapa kakeknya? Orang yang menamakan Nabi kita Muhammad dengan nama Muhammad, yaitu kakeknya. Siapa kakeknya? Abdul. Dia para
berapi. Juga beda bapak, karena bapaknya sudah lama meninggal. Sebelum Rasulullah dilahirkan, bapaknya yaitu Abdullah sudah meninggal dunia. Nah, di waktu Rasulullah diceritakan bahwa Aminah melahirkan sistem itu Rasulullah belum tahu dia apa. Rasul, memang juga baik juga ti. Jadi terus bagi Rasul menuju ke Ka'bah waktu itu. Nah waktu itu beliau namakan bayinya itu dengan nama Muhammad. Dia berkata, ya Abdul Muttalib, lima samaitahu Muhammad. Kenapa engkau menamakannya Muhammad? Kebebaran Muhammad, kebebaran marahkan dengan orang Quraisy. Apakah Anda ini benci dengan nama-nama Quraisy? Apa kata beliau? Aradatu ayyakuna mahmudan fis sama'i lillahi wa fil ardi li khalqi. Saya ingin besok cucu saya ini dia akan dipuji di langit oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipuji di bumi oleh semua makhluknya Allah. Itu tujuan saya, kenapa saya memberikan nama dia Muhammad. Sambil para Muhammad, belum tadi. Sambil para lain-lain, baik. Sambil di para Arab Bani, para Arab dari orang-orang Bani Quraisy. Alasan beliau yang para Arab Muhammad ada selemak karena ini akan menjadi orang yang dipuji di langit oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dipuji di bumi oleh siapa? Semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan betul itu. Jadi seniman para bayi dari Muhammad memang Abdul Muttalib ini memang sudah diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang namun ia misal lahir bayi memang ingat para Nabi Muhammad. Soalnya begitulah ada bisikan, ada ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pelunggu-pelunggu ibu namun mulai bayi, namun ada usulan pelunggu usulkan ke dengan toa para Nabi. Paling tidak berdua ambil itu mana-mana sepelang aran bayi itu. Ada terkadang dengan toa alam antara lagu pengen pokok separah artis dan bahan. Ada potongan anak kenal dulu dengan belahu. Kakak ini Arab dengan Arab. Iru lagu. Cara dia jadi dulu. Logo sebagai dengan waktu ngaji. Mai ni anak aku beri adik parah. Nah laut terserah roboh laut. Kan? Tadi tak tolak. Kan? Al-ismu yadullu ala musamma. Jadi nama itu menunjukkan hakikat orangnya. Biasa itu. Kamu sholat arah, insya Allah orang ini akan menjadi baik, insya Allah. Dan dalam munaran, robek itu apa ya? Jadi kan? Sholat, ibadah. Wallahu subhanahu wa ta'ala wa ilmuhu jalla wa ala. Iya, ada kedua. Ada pertanyaan? Ikut hijab. Ini Ami itu.